Tahukah Anda, banyak investor sibuk berburu saham AI, namun mereka lupa satu fakta penting. AI tidak bisa berjalan tanpa server, AI tidak bisa bekerja tanpa data center, dan AI tidak bisa berkembang tanpa cloud computing. Bayangkan jika Anda bisa menemukan saham yang menjadi penjual sekop di tengah demam emas AI. Bukan perusahaan yang memakai AI, tetapi perusahaan yang menyediakan infrastruktur yang membuat AI bisa hidup. Hari ini kita akan membahas 5 saham Indonesia yang berada di jantung revolusi digital. Saham yang berpotensi menikmati ledakan kebutuhan data center cloud computing dan kecerdasan buatan selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Nomor 1 bahkan sering disebut sebagai Raja Data Center Indonesia. Dan pertanyaan besarnya, apakah salah satu dari saham ini bisa menjadi multi-bagger berikutnya di era AI? Mari kita mulai. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada satu prinsip investasi yang wajib dipahami. Dalam sejarah pasar modal, keuntungan terbesar seringkali tidak datang dari perusahaan yang paling populer. Keuntungan terbesar justru sering datang dari perusahaan yang menyediakan infrastruktur bagi tren besar tersebut. Saat terjadi demam emas di Amerika, banyak pencari emas gagal menjadi kaya. Tetapi penjual sekop, alat tambang, dan perlengkapan justru menghasilkan keuntungan yang lebih konsisten. Hal yang sama terjadi di era digital saat ini. Ketika semua orang fokus pada aplikasi AI, chatbot, media sosial, dan teknologi terbaru, ada kelompok perusahaan lain yang bekerja di belakang layar. Mereka membangun data center, mereka menyediakan server, mereka mengelola cloud computing, mereka menyediakan jaringan dan infrastruktur digital. Tanpa mereka, seluruh ekosistem digital modern tidak akan bisa beroperasi. Inilah alasan mengapa banyak investor institusi dunia mulai mengalihkan perhatian ke sektor infrastruktur digital. Karena setiap pertumbuhan pengguna internet, setiap transaksi digital, setiap perkembangan AI, dan setiap inovasi teknologi pada akhirnya akan membutuhkan kapasitas komputasi yang lebih besar. Dengan kata lain, ketika ekonomi digital tumbuh, kebutuhan terhadap server dan data center ikut tumbuh. Ketika AI berkembang, kebutuhan terhadap server berkinerja tinggi ikut meningkat. Ketika cloud computing semakin digunakan perusahaan, permintaan terhadap pusat data terus bertambah. Dan ketika seluruh aktivitas manusia semakin terdigitalisasi, nilai infrastruktur digital menjadi semakin penting. Sebagai investor jangka panjang, tugas kita bukan menebak teknologi apa yang akan populer tahun depan. Tugas kita adalah menemukan perusahaan yang berpotensi mendapatkan manfaat dari tren yang dapat bertahan selama puluhan tahun. Karena kekayaan besar di pasar saham biasanya dibangun bukan dalam hitungan minggu atau bulan. Saham server dan cloud Indonesia peluang emas era AI data center dan digitalisasi. Bayangkan dunia tanpa internet selama 1 jam saja. Tidak ada WhatsApp, tidak ada YouTube, tidak ada mobile banking, tidak ada e-commerce, tidak ada AI seperti ChatGPT. Semua aktivitas digital modern akan berhenti. Namun pernahkah Anda berpikir, di mana semua data itu disimpan? Jawabannya adalah di server dan data center. Dan seiring berkembangnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kebutuhan terhadap server berperforma tinggi meningkat secara eksponensial. Karena itulah, banyak investor global mulai melirik perusahaan yang bergerak di sektor data center cloud computing dan infrastruktur digital. Hari ini kita akan membahas saham-saham Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan server cloud data center dan revolusi AI yang sedang berlangsung. Mengapa sektor server dan cloud sangat menarik? Dulu perusahaan membeli server sendiri dan menyimpannya di kantor. Sekarang semuanya berubah. Perusahaan mulai memindahkan data mereka ke cloud karena lebih murah, lebih aman, dan lebih efisien. Bank menggunakan cloud, marketplace menggunakan cloud, perusahaan logistik menggunakan cloud, rumah sakit menggunakan cloud. Pemerintah pun mulai beralih ke sistem digital. Di saat yang sama, ledakan AI menciptakan kebutuhan komputasi yang sangat besar. Setiap kali seseorang menggunakan AI menjalankan aplikasi digital streaming video atau menyimpan foto di internet, semuanya membutuhkan server dan data center. Menurut berbagai riset global, kebutuhan data center diperkirakan terus tumbuh hingga puluhan tahun ke depan. Inilah alasan mengapa sektor ini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Nomor 5, MTDL Metrodata Elektronik. MTDL merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis, distribusi perangkat keras solusi digital cloud, keamanan siber hingga layanan teknologi informasi. Yang menarik adalah
Metrodata telah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan teknologi global. Mereka juga aktif mengembangkan bisnis cloud dan solusi digital. Untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, semakin banyak perusahaan melakukan transformasi digital semakin besar. Peluang pertumbuhan Metrodata. Kelebihan MTDL. Fundamental kuat, rajin membagikan dividen. Bisnis teknologi terus berkembang, valuasi relatif masih menarik. Risikonya adalah margin keuntungan yang tidak setinggi perusahaan data center murni. Namun untuk investor jangka panjang, MTDL sering dianggap sebagai salah satu saham teknologi paling stabil di Indonesia. Nomor keempat, Edge Indo Internet. Edge adalah salah satu pemain penting dalam industri data center Indonesia. Bisnis utamanya adalah menyediakan layanan data, center cloud, dan konektivitas internet untuk perusahaan. Ketika perusahaan membutuhkan tempat penyimpanan data yang aman dan andal, Edge menjadi salah satu pilihan. Pertumbuhan kebutuhan penyimpanan data nasional menjadi pendorong utama bisnis mereka. Semakin banyak perusahaan beralih ke digital, semakin besar kebutuhan terhadap layanan yang ditawarkan Edge. Kelebihan Edge fokus pada data center, diuntungkan oleh pertumbuhan cloud, memiliki posisi strategis di industri digital. Namun investor juga harus memahami bahwa pembangunan data center membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Nomor 3, DNET Indo Retail Makmur Internasional. Banyak investor mengenal DNET sebagai pemegang saham penting dalam bisnis data center modern Indonesia. DNET memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan infrastruktur digital nasional. Ketika kebutuhan penyimpanan data meningkat, aset digital yang dimiliki grup ini berpotensi semakin bernilai. Investor institusi sering memperhatikan DNET karena eksposurnya terhadap bisnis masa depan. Kelebihan DNET terhubung dengan ekosistem digital besar, memiliki aset strategis, berpotensi memperoleh manfaat dari pertumbuhan data center nasional. Namun, pergerakan sahamnya terkadang cukup fluktuatif sehingga membutuhkan kesabaran. Investor nomor 2, TLKM Telkom Indonesia. Banyak orang menganggap Telkom hanya perusahaan telekomunikasi, padahal kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Telkom memiliki bisnis data center, cloud, jaringan internet kabel, bawah laut, dan infrastruktur digital yang sangat luas. Melalui berbagai anak usaha dan unit bisnis digitalnya, Telkom berusaha menjadi salah satu tulang punggung transformasi digital Indonesia. Setiap kali masyarakat menggunakan internet layanan, digital, atau aplikasi online, sebagian besar aktivitas tersebut bergantung pada infrastruktur yang mirip dengan yang dimiliki Telkom. Kelebihan TLKM, BUMN terbesar di sektor telekomunikasi, arus kas kuat, dividen rutin, infrastruktur digital nasional yang luas. Bagi investor konservatif, TLKM sering dianggap sebagai salah satu pilihan paling aman untuk mendapatkan eksposur terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Nomor 1, DCI Indonesia. Inilah saham yang paling sering disebut ketika membahas data center Indonesia. DCI merupakan operator data center premium yang melayani banyak perusahaan besar, bank, institusi keuangan, perusahaan teknologi, hingga platform digital. Banyak investor menjuluki DCI sebagai raja data center Indonesia. Mengapa? Karena bisnis mereka berada tepat di pusat revolusi digital. Saat AI berkembang, kebutuhan server meningkat. Saat cloud berkembang, kebutuhan data center meningkat. Saat ekonomi digital berkembang, kebutuhan penyimpanan data meningkat. Dan semuanya membutuhkan layanan yang disediakan DCI. Inilah yang membuat banyak investor melihat DCI sebagai salah satu perusahaan dengan potensi pertumbuhan terbesar dalam jangka panjang. Namun perlu diingat bahwa harga saham yang naik sangat tinggi juga membawa risiko valuasi yang mahal. Karena itu, investor harus tetap melakukan analisis sebelum membeli masa depan server dan cloud di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Pengguna internet terus bertambah. Transaksi digital terus meningkat. Artificial intelligence mulai digunakan di berbagai sektor. Cloud computing semakin umum digunakan. Data yang dihasilkan masyarakat dan perusahaan tumbuh setiap hari. Semua tren tersebut mengarah pada satu kebutuhan yang sama. Lebih banyak server, lebih banyak data center, lebih banyak infrastruktur digital. Karena itu, banyak analis percaya bahwa sektor data center dan cloud masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat panjang. Bahkan, beberapa pihak menyebut bahwa data center adalah jalan tol digital abad ke-21. Jika ekonomi digital, Indonesia terus berkembang,
maka perusahaan-perusahaan yang berada di sektor ini berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Kesimpulan, jika berbicara mengenai saham server dan cloud, Indonesia 5 nama yang paling menarik untuk dipelajari adalah 5. MTDL, Metro Data Electronics, 4 Edge Indo Internet, 3 DNE Tendo Retail Makmur Internasional, 2 TLKM Telkom Indonesia, 1 DCI IDCI Indonesia. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. MTDL cocok bagi investor yang menginginkan kombinasi teknologi dan dividen. Edge menawarkan eksposur langsung ke data center. DNET memiliki keterkaitan dengan infrastruktur digital masa depan. TLKM menawarkan stabilitas dan kekuatan finansial. Sedangkan DCI menjadi simbol pertumbuhan data center Indonesia yang sangat agresif. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, saat dunia memasuki era AI cloud computing dan ledakan data saham mana yang menurut Anda memiliki peluang terbesar menjadi pemenang dalam 10 hingga 20 tahun ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis saham jangka panjang berikutnya.